Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih bisa menghadiri kegiatan rutin kita yang dimulai dari ibadah berupa salat subuh yang kemudian dilanjut dengan ibadah ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat salam kita haturkan mudah-mudahan tetap mengalir pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pertemuan beberapa minggu yang lalu sudah berbicara tentang adabul libas, adab berpakaian, termasuk diantaranya adalah mengenai warna pakaian sudah kita bahas. Pada sekarang ini kita masuk pada adabun naumi fil Islam, adab tidur di dalam Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi ternyata di dalam Islam itu tidur saja itu ada aturannya, ya ada aturannya. Meskipun tidak semua yang nanti disampaikan berupa perintah itu berkedudukan sebagai kewajiban, tetapi karena itu perintah, meskipun kedudukannya hanya sunnah, maka tentu itu lebih baik untuk dilakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan ulama, ya, ada perkataan ulama yang perlu kita renungkan. Jadi ada perkataan begini, adatu ahlil yaqdah ibadah wa ibadatu ahlil ghaflah adat, ya. Kebiasaan, jadi kebiasaan seorang yang dilakukan oleh orang yang ahli yaqdah, orang yang sadar, orang yang memiliki kesadaran keagamaan, itu akan bernilai ibadah. Tetapi ibadahnya orang yang ahlul ghaflah, orang yang lupa, orang yang tidak memiliki kesadaran keagamaan, itu hanya bernilai adat belaka. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita termasuk diantaranya adalah tidur, itu kan kebiasaan kita. Tetapi ketika kita mau tidur itu didasari oleh al-yaqdah, yaqdah kesadaran, ya. Kesadaran, karena kesadaran diri bahwa saya mau tidur dan bahwa di dalam mau tidur itu ada adabnya, lalu kita melakukannya, maka akan bernilai ibadah. Jadi tidur akan bernilai ibadah. Tapi kalau orang yang melakukan itu ghaflah, lupa dalam arti tidak ingat kepada Allah, tidak ingat terhadap tata cara yang diberikan oleh Rasulullah, maka ya sudah, adat ya sudah seperti adat biasa saja. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa di antara adatun naum, di antara tata cara tidur, adab tidur, yang pertama adalah adamun naumi qablal isya'i wal hadisi ba'daha. Jadi tidak berbicara, saya ulang lagi, tidak tidur sebelum melaksanakan sholat isya, dan tidak berbicara, ya, tidak berbicara setelah sholat isya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang ada yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Bardah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yakrahun nauma qablal isya'i wal hadis ba'daha, bahwa Nabi SAW tidak suka
tidur sebelum melaksanakan sholat isya dan tidak suka berbicara sesudah melaksanakan sholat isya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika selesai sholat isya maka beliau segera untuk tidur, ya, segera untuk tidur, tidak melek-melekan, ya, apa itu namanya itu, begadang, ya, tidak begadang, ya, nggak begadang, nggak ngobrol-ngobrol. Nah, padahal kita ini kebanyakan kadang-kadang setelah sholat isya lalu cari kawan untuk ngobrol. Tapi Rasulullah tidak suka itu. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, berarti kita tidak melakukan itu. Apakah ini wajib? Tidak. Ini hanya sunnah saja. Jadi disunahkan bagi orang yang mau tidur di malam hari itu hendaklah melaksanakan sholat isya dulu. Nah, setelah sholat isya segeralah untuk tidur. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, dengan melakukan ini maka diharapkan setelah di malam hari, ya, di malam hari itu kita bisa bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara adabun naum, adab tidur itu al-wudu qablan naum. Sebelum kita tidur, kita wudu dulu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kamu mau tidur, hendaklah kamu berwudu sebagaimana wudumu untuk sholat. Jadi wudu biasa sebagaimana wudu kita untuk sholat. Summa taji' ala shiqqil aiman. Lalu hendaklah kamu tidur dengan miring ke kanan. Summakul, lalu hendaklah kamu berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'an wa la manjan minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anjalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Nah, panjang. Jadi kata Rasulullah, ini doa insyaallah jarang kita yang berdoa dengan ini, ya, karena ngapal noni susah, ya. Paling kita itu berdoa Bismikallahumma akhya wa amut, ya, itu yang paling kita hafal. Tapi juga tidak apa-apa. Itu bagian kalau kita mau tidur lalu membaca doa itu yang pendek tadi, itu nanti ada hadisnya juga. Itu berarti masih ada yaqdah, ada kesadaran di dalam diri kita. Nah, insya Allah kemudian ibadah kita, tidur kita akan bernilai sebagai ibadah. Saya kembali ke sini. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu mau tidur, hendaklah berwudu sebagaimana engkau wudu untuk melaksanakan sholat. Kemudian hendaklah kamu tidur dengan miring ke arah kanan, lalu dengan berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku baringkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan harap-harap dan rasa takut kepadamu. La malja'an wa la manjan minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada keselamatan dari engkau kecuali kepadamu.
Allahumma ya Allah, amantu bi kitabikal ladzi anjalta. Saya beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Fa in mutta, kata Rasulullah, kalau engkau mati min lailatika, dari malammu ini, ya tidur lalu bablas, ya, karena banyak juga terjadi begitu. Ada kawan saya itu juga dari Lamongan. Jadi kawan saya Lamongan lalu bertugas di Probolinggo. Jadi bertugas di Probolinggo, hari raya pulang ke Lamongan. Setelah itu kembali ke Probolinggo. Dia nyetir mobil biasa, sampai rumah tidak ada keluhan apa-apa. Ya, sampai rumah lalu ya tidur. Tidur ternyata menjelang subuh. Ini dibangunkan kok enggak bangun-bangun. Ya, ternyata bablas, ya sudah tidak ada. Dan insya Allah cerita-cerita begini, artinya peristiwa seperti ini bukan hanya satu atau dua orang, banyak terjadi begitu. Karena itu kata Rasulullah, fa in mutta min lailatika, kalau kamu mati di malam itu, fa anta alal fitrah, maka kamu berada di dalam fitrah. Waj'alhuna akhira ma tatakallamu bihi, maka jadikanlah doa itu tadi sebagai akhir apa yang engkau ucapkan. Qala, kata Barok bin Azib, faradatuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengulang-ulang doa itu di hadapan Nabi. Falamma balagot, maka tatkala nyampai pada kata-kata Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, kultu, saya bertanya, wa rasuluka, ya, bukan wa nabiyuka tapi wa rasuluka. Qala, maka Nabi mengatakanlah tidak, wa nabiyukal ladzi arsalta, tetapi wa nabiyukal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang engkau utus. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kemudian Rasulullah SAW di dalam doa ini menyuruh untuk mengucapkan dengan nabi bukan rasul, padahal kan mungkin maksudnya sama saja kepada diri Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi di dalam doa itu wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, tidak wa bir rasulikal ladzi arsalta, karena dengan ungkapan nabiyyikal ladzi arsalta itu sudah termasuk di dalamnya rasul. Kenapa? Karena alladzi arsalta, ada kata-kata itu. Jadi, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Maka dengan ungkapan ini menyangkut di dalamnya adalah kerasulan Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, rasul itu bukan hanya seorang nabi, tapi kata-kata rasul itu bisa pula kepada malaikat. Ya. Misalnya malaikat Jibril itu disebut kadang-kadang dengan Rasul. Ya. Karena itu maka Rasulullah SAW, karena yang dimaksudkan di dalam doa ini bukanlah malaikat itu, maka kemudian Rasul mengatakan, hendaklah dengan mengungkapkan di dalam doa ini wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, bukan wa bi rasulikal ladzi arsalta. Karena saya ulangi lagi, yang pertama Rasul sudah masuk di dalam bagian ini karena wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan yang kedua yang dimaksudkan di dalam doa ini adalah kepada nabi, ya, kepada nabi, bukan kepada rasul, yang bisa jadi yang kata rasul itu tidak hanya kepada nabi tapi juga kepada malaikat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian rawa Ahmad bisanadin hasanin an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran fayata'ara minal laili fayas'alullah khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu." Tidaklah seorang muslim
yang dia tidur ala dzikrin, dengan berzikir, tahiran, dalam keadaan suci, fayata'ara minal lail, lalu di malam hari bangun untuk melaksanakan sholat, fayas'alullah khairan minad dunya wal akhirah, lalu dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyahu, tidak lain kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Nah, ini janji Allah melalui Nabi Muhammad. Ya, janji Allah melalui Muhammad. Apa syaratnya? Tadi ketika kita mau tidur, syaratnya adalah ala dzikrin. Ya, berdoa. Ala dzikrin, berdoa. Nah, yang kedua adalah tahiron, dalam keadaan suci. Karena itu kita berwudu tadi itu. Ya. Yang ketiga, kita di tengah malam bangun, fayata'ara minal lail. Nah, bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Disitulah kemudian kita berdoa kepada Allah, minta kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini syaratnya itu tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, kita kalau mau tidur adalah nafdul firas qabla naum alaihi wal ittija' ala jambil aiman, yaitu mengibas apa, membersihkan, ya. Apa iku arane? Ya kibas-kibas, ngebasi. Ya. Ngebasi tempat tidur kita. Ya, ngebasi tempat tidur kita. Jadi kita ini dianjurkan untuk ngebasi. Ya, kalau kita misalnya kita tadi itu ketika kita mau tidur kok merasa ada risi-risi begitu, lalu kita kebasi tanpa yakdoh, tanpa kesadaran bahwa itu adalah perintah, maka kita tidak dapat pahala. Kenapa? Karena itu biasa saja, adat biasa. Tapi kalau kita tadi itu meskipun tadi ada apa namanya rada nggak enak gitu, lalu kita kebasi dengan kesadaran bahwa ini adalah perintah apa namanya perintah Nabi, mencontoh dengan Nabi, kita dapat pahala. Nah, itulah enaknya itu. Jadi ada yakbah. Nah, jadi kita mengibas-ngibas, membersihkan tempat tidur kita, lalu kita apa namanya tidur dengan miring, ya, dengan miring. Fafis Sahihaini, di dalam kitab Bukhari dan Muslim, kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, idza awa ahadukum ila firashihi, apabila salah seorang kalian mau tidur, falyakhud dakhilati izarihi, hendaklah mengambil sarungnya, falyanfat biha firasyahu, hendaklah kemudian dia mengibasi, membersihkan ngibasi, ya, ngibasi tempat tidurnya, wal yusammillah, hendaklah dia membaca nama Allah, bismillah, fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firashihi, sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang terdapat di atas kasurnya itu. Fa idza arada ayat faji'a falyatji ala syakil aiman, apabila ingin tidur maka hendaklah dia tidur ke sisi kanannya, wal yakul, hendaklah dia berdoa, subhanallahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha faghfatha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Pasti di antara kita tidak pernah kenal doa ini. Ya. Ini salah satu di antara doa tidur. Ya, jadi bukan hanya yang tadi, ini ada lagi, nanti ada lagi. Ini artinya bahwa kita diberi pilihan oleh Rasul berbagai zikir atau doa ketika kita tidur. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah jam'ul kaffaini wa qiraatul muawwidzati ma'an nafsi wal masi alal jasadi salasan. Ya, mengumpulkan
kedua telapak tangannya. Jadi begini, mengumpulkan kedua telapak tangannya. Wa qiraatul muawwidzat, dan membaca surat-surat ta'awudz. Mulai dari kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, dan kul a'udzu birabbin nas. Ma'an nafsi, lalu kemudian ditiupkan. Wal masyi alal jasadi, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya, bagian depan, salasan 3 kali. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, apabila Rasulullah SAW mau tidur, kullalailatin, setiap malam kalau mau tidur, jama'a kaffaihi, maka Rasulullah SAW menggabungkan kedua tangannya itu. Summa nafasa fihima, lalu Rasulullah SAW meniupnya. Faqara'a fihima, dan Rasulullah SAW membaca di dua telapak tangannya itu kul huwallahu ahad, wa kul a'udzu birabbil falak, wa kul a'udzu birabbin nas. Summa yamsahu bihima, lalu Rasulullah SAW itu mengusapkan kedua tangannya itu mastata'a min jasadihi, ke seluruh tubuh yang mungkin untuk dijangkaunya. Yabda'u bihima ala ra'sihi, yang dimulai dari kepalanya, wa wajhi, dan wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, dan bagian depan jasadnya. Yaf'alu dzalika salasa marrat, Rasulullah melakukan itu 3 kali. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu di antara bahasa kita itu ruqyah. Ya, ruqyah. Jadi kita ini meruqyah diri kita. Ruqyah mandiri. Jadi setiap kita mau tidur, kita melindungi diri kita. Ya, melindungi diri kita, karena orang yang tidur itu kondisi yang paling lemah. Ya, kondisi yang paling lemah. Karena kondisi yang paling lemah ketika kita tidur, maka kita pasrahkan, kita lindungi, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah dengan meruqyah diri kita. Nah, dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, lalu surat An-Nas. Insya Allah kita sudah sering mendengar itu. Ya, kita lakukan itu. Dalam rangka apa? Saya ulangi lagi, bahwa kondisi orang pada saat tidur itu adalah kondisi yang sangat lemah. Karena kondisi yang sangat lemah, maka kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah supaya melindungi diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima adalah qiraatu ayatil kursi indan naum. Membaca ayat kursi ketika kita tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'alaq an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala wakalani Rasulullah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah menugasi aku bihafzi zakati Ramadan, untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Fa'atani atin, lalu di tengah kami menjaga di malam hari, datanglah seseorang. Faja'ala yakhsu minat ta'am, lalu dia ngambil ya, bahan makanan yang aku kumpulkan itu. Fa'akhadtuhu, lalu aku menangkap orang itu, kata Abu Hurairah. Wa qultu, dan aku berkata kepada orang itu, wallahi demi Allah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan menyerahkan engkau kepada Rasulullah. Qala, maka orang ini berkata, inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadid. Kata orang ini ketika ditangkap oleh Abu Hurairah, saya ini orang yang sangat membutuhkan. Saya sedang memiliki tanggungan ya, untuk menafkahi beberapa orang yang menjadi tanggunganku. Ya, karena itu aku memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi dia mengibah begitu. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, fa khallaitu anhu. Karena itu aku lepas orang ini, karena kasihan, saya bebaskan.
Fa asbahtu, lalu di pagi hari, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Ternyata Rasulullah tahu. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaitu sabilahu. Wahai Rasulullah, orang yang tadi malam mengambil makanan itu, mencuri makanan itu, menyampaikan bahwa dia memiliki kebutuhan yang sangat, ya, karena itu aku kasihan kepada orang itu sehingga aku bebaskan. Ya. Qala ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu, kata Rasulullah, ya, orang itu sebenarnya hanya berdusta saja kepadamu, pasti nanti akan kembali lagi. Fa'araftu annahu sayaudu, kata Abu Hurairah, dan saya tahu pasti orang itu nanti akan datang lagi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan begitu. Faja'a yahsu minat ta'am. Ya. Di malam berikutnya ternyata orang yang tadi datang lagi dan mencuri makanan lagi. Fa'akhadtuhu, lalu aku, kata Abu Bakar, kemudian menangkap orang itu. Dan kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah berkata, saya akan membawa engkau kepada Rasulullah. Ya. Maka orang ini kemudian berkata, dakni fa ini muhtajun wa ala iyalun, dan seterusnya. Jadi dia mengiba lagi dengan beralasan seperti tadi itu. Nah, terus itu dilakukan sampai pada hari yang ketiga. Ternyata setelah itu Rasulullah sebelum hari yang ketiga itu, ketika dia mau dibawa kepada Rasulullah, ternyata orang ini mengatakan begini. Jadi ketika hari yang ketiga, ya, dak nih, orang ini. Jadi orang yang mencuri ini justru mengatakan ini, dak nih, biarkanlah aku, lepaskanlah aku, u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Saya mau mengajari suatu doa, suatu kalimat yang akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu tuh. Qultu, kata Abu Hurairah, aku bertanya, mahua, kalimat apa itu, doa apa itu? Qala, maka orang ini berkata, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Apabila kamu mau tidur, hendaklah kamu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid. Karena sesungguhnya engkau akan senantiasa dijaga dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqarribannaka syaitanun hatta tusbika, dan engkau tidak akan didekati oleh setan sampai pagi hari. Fa khallaitu sabilahu, lalu aku lepaskan orang ini. Fa asbahtu, lalu di pagi hari, faqala li Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepadaku, ma fa'ala asiraka al-barihah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'unillah biha. Ya Rasulullah, tadi orang itu mengajari kepadaku suatu kalimat, suatu doa yang bermanfaat, ya, bagiku. Fa khallaitu sabilahu, karena itu aku kemudian melepaskan. Apakah yang dikatakan oleh Rasulullah? Mahya, ya, kalimat apa? Qultu qalali idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahmil ayat, dan seterusnya. Maka faqalali, Rasulullah berkata kepadaku, la yazala 'alaika minallahi hafid, dan seterusnya. Artinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa ternyata orang itu tadi adalah setan. Orang itu adalah setan yang mencoba mengganggu terhadap Abu Hurairah. Dan setan ini ternyata mengajari cara bagaimana untuk melindungi diri dari gangguan setan. Di antaranya adalah dengan membaca ayat kursi. Dan di pagi hari ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah
mengamininya, artinya menyetujuinya, tidak menyalahkan. Rasulullah justru membenarkan ya, dan mengatakan bahwa dzaka syaiton, orang itu sebenarnya adalah syaitan. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang kelima. Berikutnya adalah id, kalau di sini ada idfa'u, bahasa Arab tajas, ya mungkin gas. Jadi mematikan kompor, ya mematikan kompor. Kompor atau yang sejenis, ya, pemanas dan lain sebagainya kalau kita mau tidur. Fafis sahihah ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anin Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatrukun nar fi buyutikum. Jangan kamu membiarkan api di rumahmu khina tanamun, ketika engkau tidur. Jadi kalau sekarang bisa itu adalah kompor gas, bisa pula ya kompor listrik, lilin, ya. Atau kalau kita mau tidur pula, ya kita upayakan lampu-lampu ya kita matikan, ya, kecuali yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan diantaranya adalah lampu yang ada di luar rumah, ya. Itu ya jangan dimatikan semua. Jangan hanya berdasarkan hadis Nabi ini lalu semua lampu di malam hari dimatikan, ya. Bisa berbahaya, atau bisa tetangganya tidak nyaman karena rumah kok kayak rumah hantu, mosok pateng dedet kabeh, ya. Tentu yang dibutuhkan tetap dinyalakan. Yang tidak dibutuhkan maka hendaklah kita matikan. Yang kedelapan adalah iglaqul abwab wa waqtiyatul aniyah indan naum. Insyaallah dulu pernah saya sampaikan itu. Yaitu adab yang berikutnya menutup pintu dan menutup wadah-wadah, ya, apakah wadah makanan ataukah wadah minuman tatkala kita mau tidur. Karena di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan idastajna halail au qala junihal lail fakaffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru khina idin fa idza dhaba sa'atun minal isa fa khalluhum wa aghliq babaka wadkurismallah wa atfi misbahaka wadkurismallah wa ukisiko aka wadkurismallah wa hammir ina'aka wadkurismallah wa la ta'rudu alaihi syai'an. Jadi kalau sudah mau malam atau malam sudah mulai gelap gulita, maka anak-anak kita tahan, dalam arti jangan keluar, karena setan pada saat itu mulai bertebaran. Ya, apabila waktu Isya mulai mulai berlalu, ya, waktu Isya mulai berlalu, fakholluhum, ya, anak-anak kita bisa untuk bisa keluar rumah. Jadi ternyata antara maghrib dan Isya anak-anak kita jangan biarkan untuk berkeliaran di luar rumah. Wa aglik babaka, dan Rasulullah menyuruh untuk menutup pintu-pintu, mematikan lampu, kemudian menutup tempat-tempat air minum, wadah-wadah air minum, ya, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-9, nah ini nanti tinggal sampai 11 sedikit aja. 9, al-wudu lil junub. Nah, bagi orang yang sedang junub ketika mau tidur hendaklah berwudu, ya, wudu. Apakah tidak perlu mandi? Ya nanti kalau bisa mandi tidak apa-apa. Tapi kalau tidak mandi maka hendaklah kita wudu, ya, meskipun kita dalam keadaan hadas besar. Insya Allah ini sudah pernah kita sampaikan. Kemudian yang ke-10 adalah adamun naum alal batni, ya, tidak tidur tengkurap, tidak tidur tengkurap. Ya. Rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang tidur tertelungkap.
Ya, faqala, lalu Rasulullah berkata, inna hadhihi dzatun la yuhibbuhallah. Ini adalah tidur yang tidak disukai oleh Allah. Maka jangan tidur tengkurap. Ya. Yang terakhir adalah dzikrullah indal istiqat, yaitu ketika kita bangun dari tidur kita membaca doa. Ya, membaca doa, banyak doa-doa bisa kita pilih ya. Di antaranya alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Insyaallah ini yang paling kita hafal karena mulai kecil kita sudah diajari tentang itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kami serahkan kepada moderator. Baik, demikian tadi adab tidur. Kita punya waktu 25 menit untuk tanya jawab. Monggo dipersilakan bagi yang bertanya. Ibu-ibu, kanan, depan, sebelah kiri. Oke, silakan Abu Yasin. Tanya Ustadz, haramkah hukumnya sesudah sholat isya kita melakukan jandonan atau ngobrol sehingga melalaikan sholat malam dan sholat subuh? Jadi hukumnya bagaimana? Haram atau tidak? Pertama, ya kalau kita menyadari bahwa dengan begini pasti nanti saya tidak bisa bangun, itu menjadi haram. Tidak bisa bangun sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh sesuai dengan waktunya, sholat subuh loh Pak ya, sesuai dengan waktunya, maka itu menjadi haram. Tapi kalau tidak bisa bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, maka menjadi makruh. Ya, menjadi makruh, bukan haram. Kenapa? Karena yang kita tinggalkan bukan kewajiban, tapi sesuatu yang sunnah, sehingga kita menjadi makruh. Di situ haramnya karena Rasulullah sesudah isya pasti melakukan tidur. Ya itu itulah yang menjadikan haram bagi orang-orang yang ngobrol sampai melupakan sholat malam. Itu makanya tadi saya sebut ini tidak sampai pada tataran haram. Jadi Nabi tadi itu kebiasaannya setelah sholat isya lalu kemudian tidur, langsung tidur, itu tidak menjadikan itu bukan keharaman, tapi sunnah. Artinya bahwa kita dianjurkan seperti itu, lebih baik begitu. Lebih baik bahwa kita setelah isya tidur. Tapi bagi orang yang tidak segera tidur, tidak menjadikan dosa, tapi tidak baik. Karena nanti pasti kemudian kita akan sulitan ya untuk bangun dan seterusnya. Nah kalau haram nanti kita akan kesulitan Pak. Kalau haram Pak, rapat gak iso, sembarang gak iso. Ya makanya tidak sampai pada tataran haram, tapi itu tataran makruh. Kalau itu bisa melalaikan kita dari sholat malam. Nah, bagaimana Pak kalau itu rapat berkaitan dengan keagamaan? Maksud tidak boleh? Ya, karena ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan, maka tentu baik. Ya, baik. Ya, yang dimaksud tadi itu adalah ngobrol yang tidak ada gunanya. Ya, ada Pak gunanya Pak. Gunanya apa ya? Untuk refreshing kan begitu orang-orang. Ya, termasuk main gaple. No gunanya dari sapa ka no gunane. Ya, tapi tidak begitu penting. Artinya bisa kita ganti dengan yang lain. Terima kasih Ustaz. Baik, tadi sebelum Pak Hans tadi siapa yang ngajeng di depan? Monggo Pak Edi. Pak Han nanti nomor 4 setelah Pak Bandrio. Pak Edi. Monggo Pak Edi. Ustadz tadi disebutkan bahwa sebaiknya sebelum tidur uduk dulu Ustadz. Ya. Apakah sebaiknya tidak witir sekalian Ustadz? Tidak apa?
witir. Oh, witir. Ya, karena kan salah satu perintah Rasulullah kan witir dulu sebelum tidur. Apakah tidak sebaiknya langsung witir juga? Nah, kita bisa witirnya. Jadi orang begini, Pak. Ketika kita mau tidur, itu biasanya kita bisa mengukur. Ini nanti saya bisa bangun malam enggak? Kalau bisa bangun malam, maka witirnya nanti aja ketika kita sholat qiyamul lail. Tapi kalau kita prediksi kita, ini aku capek kayaknya nggak iso bangun nanti, itu kayaknya agak susah. Walaupun kita berusaha misalnya begitu. Tapi kalau dilihat dari kondisi seperti ini nampaknya berat. Itu bisa mau tidur itu sholat witir dulu. Jadi tergantung kepada kita. Bagaimana kita mengetahui kondisi kita. Jadi kalau kondisi kita memungkinkan nanti masih diprediksi perkara nanti terjadi sesuatu misalnya bablas, itu kan lainnya. Jadi kita bisa memprediksi. Kalau kita bisa memprediksi bahwa nanti bisa bangun, maka kita witir. Kita witirnya nanti setelah sholat tahajud. Tapi kalau menurut perasaan kita agak susah untuk bangun malam, ya kita witir dulu. Ya saya kira itu, Pak, jawaban saya, Pak. Monggo Pak Bandrio. Mengenai tidur ini ada satu riwayat. Bahwasanya ada satu di dalam masjid itu iblis tidak mau ada dua orang di situ, yang satu tidur, yang satu sholat. Tapi iblis ini tidak mau menggunakan yang tidur ini. Ada apa dia kali ini? Dan kemudian tadi disebut bahwasanya kita menyebutkan mengenai tidur langsung ada bisa orang terus meninggalkan. Sekarang bedanya tidur biasa dengan yang mati itu kan ada dua. Di mana posisi daripada kita ini? Kita tahu bahwa kita juga beriman kepada yang gaib. Cuma bagaimana posisi kita, karena ini secara medis kan ada tempatnya ini. Apa roh kita di dekat kita, Pak? Sudah jauh. Kalau itu kan sudah jauh. Namun dijelaskan. Kemudian satu lagi yaitu mengenai mimpi. Mimpi merupakan satu kerasulan. Mohon dijelaskan juga. Ini yang berarti pertanyaannya sudah banyak, jawabannya rada berat kabeh ini. Ya, untuk kisah orang yang tidur, saya belum pernah baca itu, yang tidur di masjid. Ya, belum pernah membaca, belum pernah mendengar, sehingga saya tidak tahu ya yang itu tadi. Sangat mungkin adalah karena orang yang tertidur tadi itu, sehingga tidak didekati oleh iblis itu, dia membaca doa yang kemudian bisa melindungi dirinya dari setan. Nah, itu yang pertama, ada kemungkinan begitu, tapi saya belum pernah mendengar itu. Yang kedua, memang kadang-kadang orang tidur itu disebut mati. Disebut mati. Buktinya adalah kita ketika bangun tidur dianjurkan untuk berdoa, alhamdulilladzi ahyana ma ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, itu ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Artinya tidur itu kadang-kadang disebut dengan mati, karena memang perbedaan antara tidur dengan mati itu tipis sekali. Artinya sama-sama kita tidak sadar, sama-sama sebenarnya di dalam genggaman Allah. Tetapi yang membedakan itu adalah ketika kita tidur, roh itu tidak berpisah, ya, tidak berpisah dengan jasad kita. Nah, itu ada yang menyebut dengan mati sugro, ya, mati kecil. Ya. Nah, artinya sama-sama sebenarnya antara mati dengan tidur itu kan kita ndak sama-sama ndak, ya. Tapi ya itu tadi, ketika seseorang tidur itu rohnya tidak dipisahkan oleh Allah dari jasadnya.
Tetapi ketika seseorang mati, maka rohnya itu dipisahkan oleh Allah dari jasadnya. Nah, kira-kira yang saya bisa jawab itu, Pak. Nah, kalau ditanya lebih lanjut, hakikat perasaan kita bagaimana ketika itu terpisah dengan tidak terpisah, ya tidak tahu ya, wallahu a'lam. Hanya saja kalau belum terpisah masih kita bisa bangun, Pak. Masih bisa bangun, dan ketika bangun ternyata masih ada di rumah kita. Tapi kalau nanti mati itu, kalau mati ketika nanti disatukan lagi, kita bisa bangun juga. Tapi ketika kita bangun sudah tidak ada di dalam rumah kita, sudah ada di alam akhirat. Allah alam bagaimana nanti itu ya, kita tidak tahu perasaannya. Nah, kalau mati ya sama dengan mati suri, itu kan sebenarnya ya hampir dengan orang mati saja. Hanya saja orang mati sama dengan orang tertidur yang lama. Kenapa? Karena tidak terpisah. Hanya saja kalau mati suri, orang iso ditangen-tangeni. Ya, kalau orang orang tertidur itu kan masih dibangunkan, dia bisa bangun. Ini mati suri dibangun-bangun kan enggak bisa bangun, enggak sadar-sadar. Tetapi rohnya itu belum dipisahkan dari jasadnya meskipun dia mati suri. Saya juga tidak tahu yang mati suri itu kayak opo ya. Iya itu. Tapi kalau itu bisa jadi, nggak tahu kalau Bani Israel yang beratus tahun itu apa mati suri atau gimana, nah, kita juga nggak tahu ya. Karena kalau mati suri sampai ribuan tahun ya. Oke, terus yang ya itu 300 tahun. Nah, kalau sudah 300-an tahun itu gimana ya? Ya begitulah. Oke. Baik, saya kira itu. Monggo Pak Handiono. Makasih Pak Ustadz. Mengenai tidur miring sebelah kanan, itu apakah miring yang tangan kanannya di atas, apa yang di bawah gitu? Kemudian tadi disampaikan ngebasi kasur mendapat pahala gitu. Nah, kalau kita ngebasi kasur kan sunnah ya. Ini sunnah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, apa dapat pahala gitu? Makasih. Ya, oke. Yang terakhir dulu. Ya itu keduanya. Kok bisa keduanya? Orang yang berusaha untuk mengikuti Nabi, maka kita mendapatkan pahala. Dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi bisa. Oke. Kemudian yang miring, ya namanya miring ke sisi kanan, sikil aiman. Berarti ini ada di bawah. Sikil aiman. Berarti bagian kanan itu ada di bawah. Nah, ya bagian kanan di bawah. Nah, posisi tangan kalau menurut riwayat yang lain itu posisi tangan kita itu ada di pipi kita. Jadi kalau tidur begini, ya miring begini ya. Ini lupa. Tapi kalau begitu kadang-kadang kemudian capek. Ya lama capek begitu. Ya bolehlah kan. Saya ini termasuk orang yang tidak kuat untuk tidur miring. Jadi kalau tidur miring saya memang tidak kuat. Jadi kalau memulai ya paling hanya 10 menit. Setelah itu sudah telentang. Jadi kalau saya itu telentang, bisa tidurnya telentang. Jadi kalau miring enggak kuat. Paling hanya 10 menit kuatnya itu, 10 menit lah. Tapi nanti kalau sudah pensiun bisa. Oh bisa ya. Nunggu pensiun. Jadi begini nih tidurnya. Kalau mau mempraktekkan tidur begini, agak miring ke arah sini. Tangan kanannya memegang pipinya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi begini. Loh Pak, enggak usah tanya-tanya lebih selanjut lagi kalau tidur sama istri gimana, kemudian istri waktu mosok apa itu menghadap ke punggungnya istri Pak gitu ya, enggak tahulah nanti pikir sendiri.
Ya, disingkur nanti lan itu. Ya, jadi kita usahakan begini. Nah, perkara nanti kemudian gelebak ke sini dan sebagainya itu, nah, kita sudah berusaha di awal. Kita berusaha di awal. Karena kalau semalam, apalagi semalam lalu tidur begini, kadang-kadang kalau sudah bangun malah sakit. Banyak yang sakit ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, tidur itu kan bisa gelebak sini, gelebak sini. Ya. Oh, ada healer. Ya, saya kira itu, Pak. Baik, ada lagi yang mau